Halo anak-anak kelas 9, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Guru di semester baru ya. Kalian apa kabar? Bu Guru harap kalian selalu sehat ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia. Masih ingatkah kamu ciri-ciri makhluk hidup? Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak ini yang kita sering sebut dengan reproduksi. Masih ingat apa tujuan makhluk hidup berkembang biak? Ya, makhluk hidup berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah atau untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Nah, untuk kelangsungan hidup makhluk hidup, salah satunya juga dipengaruhi oleh proses pembelahan sel. Pembelahan sel sendiri itu ada 3 tujuan. Yang pertama, bisa untuk pertumbuhan, bisa untuk perbaikan, dan bisa juga untuk reproduksi. Untuk pertumbuhan, maksudnya adalah bahwa pembelahan sel itu akan mengakibatkan jumlah sel di dalam tubuh kalian bertambah. Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Sama seperti kalian ketika masih bayi, jumlah sel di dalam tubuh kalian lebih sedikit daripada jumlah sel yang ada pada tubuh kalian saat ini. Penyebabnya adalah karena sel-sel di dalam tubuh kalian itu melakukan pembelahan sel. Kemudian tujuan pembelahan sel untuk perbaikan. Jadi ketika tubuh kalian terjadi luka, sel-sel yang ada di dekat luka tersebut akan mengalami pembelahan dan memperbaiki jaringan yang rusak. Kemudian pembelahan sel dengan tujuan reproduksi kita jabarkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, reproduksi aseksual. Pembelahan sel ini akan berfungsi untuk membentuk individu baru pada reproduksi aseksual, dan kemudian pada reproduksi seksual pembelahan sel ini berfungsi untuk membentuk sel kelamin berupa sel sperma dan sel telur. Nah, berbicara tentang pembelahan sel, itu kita bagi menjadi 2 macam pembelahan sel. Yang pertama, pembelahan mitosis, kemudian pembelahan meiosis. Pada pembelahan mitosis itu terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan kromosom sel induknya. Sedangkan pada pembelahan meiosis itu pembelahan terjadi pada organ kelamin yang berfungsi untuk menghasilkan sel gamet berupa sel telur dan sel sperma. Nah, pembelahan sel menghasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induknya. Yang pertama kita bahas adalah tentang pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama, termasuk sama dalam jumlah kromosom dengan induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan atau disebut dengan 2N. Kemudian pembelahan mitosis juga merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Setiap fase pembelahan tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda.
Yang pertama kita bahas adalah proses berkesinambungan dari pembelahan mitosis. Yang pertama kita bahas atau yang pertama kita perhatikan adalah pada fase profase. Pada fase profase ini ada satu sel, sel somatis atau sel tubuh manusia. Nah, pada proses profase ini membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau terfragmen, sedangkan benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Nah, kalian bisa perhatikan di sini, membran inti yang ditunjukkan adalah tepian lingkaran ungu, kemudian gelendong pembelahan yang sudah terbentuk itu ditandai dengan garis-garis melengkung berwarna oranye, kemudian kromosom terdiri atas 2 kromatid bersaudara. Nah, setelah proses profase, maka akan masuk ke tahapan berikutnya yang disebut dengan metafase. Pada metafase ini, kromosom berjejer pada bidang pembelahan atau pada gelendong pembelahan yang terbentuk. Nah, pada proses profase, membran inti yang rusak atau terfragmen ini akan mengakibatkan benang-benang kromatin yang memadat menjadi kromosom ini keluar dari inti sel. Nah, keluar dari inti sel itu akan langsung menepati bidang ekuator atau bidang pembelahan dari gelendong pembelahan yang sudah terbentuk pada fase profase. Nah, bagian kutub dari gelendong pembelahan itu disebut dengan sentrosom. Kemudian kromosom akan berjejer pada bidang ekuator gelendong pembelahan atau di bidang pembelahannya, tepat di tengah-tengah gelendong pembelahan. Kemudian setelah fase metafase, jadi ini adalah fase metafase. Kemudian kita masuk ke fase anafase. Yang bisa kalian perhatikan di sini, kromatid bersaudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Jadi pada saat di sini dia akan membentuk berupa seperti itu. Jadi begitu masuk ke fase anafase, salah satunya ini akan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Jadi dia akan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Nah, pada fase anafase ini akan terbentuk kedua kutub sel yang memiliki kromosom dengan jumlah yang sama, dan ini terjadi pada akhir anafase. Nah, kalian bisa lihat ada kromosom sel anakan yang sama-sama bergerak menuju ke daerah kutub atau ke daerah sentrosom dari gelendong pembelahan. Oke, kemudian fase terakhir dari mitosis adalah fase telofase. Pada fase telofase ini, membran inti mulai kembali bergabung. Yang tadinya membran inti terfragmen pada proses profase, di telofase membran inti mulai kembali bergabung, kemudian kromosom mulai merenggang kembali yang tadinya menebal. Nah, kemudian di bagian ekuator yang tadinya di bagian ekuator bagian sini itu akan muncul cincin-cincin pembelahan. Nah, kemudian cincin-cincin ini akan semakin menipis, kemudian akan menghasilkan 2 sel anakan. Dan ujung-ujungnya nanti ini akan terpisah. Itu proses pada pembelahan mitosis. Berikutnya, Bu Guru jelaskan sedikit lebih rinci pada tahap-tahap pembelahan mitosis. Agak cepat aja ya, karena tadi sudah Bu Guru jelaskan juga. Nah, jadi yang tadi di fase profase, jadi kromosom itu kan bentuknya kromosom itu sudah dulunya adalah benang-benang kromatid, jadi dia tipis seperti benang-benang, kemudian dia akan menebal begitu berada pada fase profase. Nah, ini yang tadi Bu Guru bilang, setelah dia membran inti membelah, kemudian terbentuk gelendong pembelahan, maka otomatis kromosom berada di bagian ekuator atau bagian tengahnya.
Nah, itu pada proses metafase. Kemudian pada proses anafase dia otomatis akan membelah. Setengahnya akan naik ke bagian atas. Ini juga akan naik ke bagian bawah, ke kutubnya. Nah, begitu pula di bagian fase telofase yang tadi kita sudah pelajari, yang sudah Bu Guru paparkan. Nah, pada fase telofase ini umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Jadi bagian sini, jadi sitoplasma itu juga mengalami pembelahan yang disebut dengan sitokinesis. Nah, pada sitokinesis ini akan terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Jadi kita masuk ke pembelahan meiosis. Nah, pembelahan meiosis ini biasanya disebut juga dengan pembelahan reduksi. Karena pada prosesnya jumlah kromosom dari setengah jumlah awal selama proses pembentukan gamet. Tapi pada dasarnya meiosis ini juga melewati tahap-tahap atau fase-fase yang mirip dengan pembelahan mitosis. Cuman pada tahap dari meiosis ini dibagi menjadi dua fase besar yang nantinya setiap fase atau pada tahap ada 4 fase yang dilewatinya. Nah, Bu Guru jelaskan untuk tahap-tahap pada pembelahan meiosis ya. Yang pertama ini pembelahan meiosis bagian pertama. Terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kita bahas profase 1. Profase 1 di sini terjadi membran inti yang mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan membentuk gelendong pembelahan. Kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Kemudian terjadi pindah silang, pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non bersaudara. Jadi yang ini kromatid bersaudaranya, kalian bisa lihat biru sama merah ya, perhatikan di sini. Jadi ada gambar kromatid biru dan merah dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, kemudian ini akan mengalami pindah silang. Jadi mengalami pindah silang. Di pindah silang ini akan terjadi pertukaran segmen molekul DNA. Nah, kemudian setelah pada profase terlewati, kita akan masuk ke metafase pertama. Seperti pada proses metafase pembelahan mitosis, metafase pertama pada pembelahan meiosis juga akan mengakibatkan kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Jadi kromosom-kromosom tadi akan berjejer di bidang pembelahan. Nah, kemudian pada fase anafase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub berlawanan, sama seperti proses anafase pada pembelahan mitosis. Kemudian proses yang terakhir dari meiosis yang pertama itu disebut dengan telofase 1. Nah, di sini kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali dan sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Nah, terbentuk lekukan untuk membagi sel menjadi dua. Nah, ini bagian di sini. Oke, itu proses pembelahan meiosis yang pertama. Kemudian tahap-tahap pada pembelahan meiosis yang kedua. Jadi di lanjutannya ini yang tadi merupakan hasil dari telofase pertama. Dari telofase pertama yang menghasilkan dua sel anakan kemudian akan kembali ke proses profase yang kedua. Jadi yang tadinya menghasilkan sel anakan yang haploid. Nah, di sini pada profase kedua ini membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Kemudian kromatid mulai
bergerak ke bidang pembelahan. Ini sama seperti proses mitosis, profase pada mitosis ya. Nah, kemudian proses yang kedua itu ada di metafase. Proses yang kedua di metafase kedua dari meiosis yang kedua, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Jadi, baik metafase mitosis atau metafase 1 meiosis, metafase 2 meiosis, prosesnya sama. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Nah, setelah metafase yang kedua, kita akan masuk ke anafase yang kedua. Anafase dari meiosis yang kedua. Nah, di anafase yang kedua, sama seperti anafase yang lain, kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Jadi, kromatid yang sesaudara memisah. Jadi, dia akan memisah sama-sama saling menuju ke bagian kutub. Kemudian, proses terakhir itu adalah telofase yang kedua. Nukleus terbentuk sehingga kromosom terurai membentuk kromatin dan terjadi sitokinesis atau pembagian sitoplasma. Nah, di sini akan terdapat sel anakan yang bersifat haploid ya. Dan ini adalah membran inti. Membran inti mulai terbentuk, kemudian kromosom terurai membentuk kromatin dan sitokinesis terjadi atau pembelahan sitoplasma. Oke, itu tahap pada pembelahan meiosis. Nah, setelah kita bahas mitosis dan meiosis, ada baiknya kita bedakan biar anak-anak lebih paham lagi apa sih bedanya meiosis dan mitosis. Nah, perbedaan yang pertama, kalau mitosis itu terjadi pada semua sel tubuh atau autosom yang sedang memperbanyak diri, kemudian meiosis hanya terjadi pada sel gonad atau sel kelamin pada saat pembentukan gamet. Nah, pada mitosis hanya terdapat satu tahap pembelahan dalam satu siklus pembelahan sel, sedangkan pada meiosis terdapat dua tahap pembelahan yang terdiri dari meiosis 1 dan meiosis yang kedua. Perbedaan yang ketiga, tidak terdapat pasangan kromosom homolog yang terpisah adalah kromatid-kromatid yang bergerak menuju kutub yang berbeda. Itu pada proses mitosis. Makanya tadi tidak disebutkan pasangan kromosom homolog. Nah, kemudian pada proses meiosis itu terdapat pasangan kromosom homolog pada meiosis 1. Kemudian setiap anggota pasangan kromosom akan bermigrasi menuju kutub yang berbeda. Pada meiosis yang kedua baru terjadi pemisahan kromatid seperti pada mitosis. Perbedaan yang ketiga, pada mitosis tidak terjadi pertukaran segmen kromosom, sedangkan pada meiosis terjadi pindah silang antara kromosom homolog yang berpasangan. Oke, kemudian pada mitosis, sel baru yang dihasilkan akan mempunyai struktur genetik yang sama dengan sel awal, sedangkan pada meiosis sel yang dihasilkan akan mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel semula. Makanya di sini disebut selnya itu genetiknya 2N atau diploid, sedangkan di sini N atau haploid. Nah, untuk mitosis, hasil akhir dari pembelahan satu sel adalah dua sel baru yang sama. Pada meiosis, hasil akhirnya adalah 4 sel baru yang mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel induknya. Jadi, kalau sel induknya 2N, jadi sel anaknya akan menjadi N. Sedangkan di sini induknya 2N, anaknya akan tetap sama 2N. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita masuk di struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Reproduksi manusia nanti akan kita bagi menjadi sistem reproduksi pada manusia dan sistem reproduksi pada pria. Kita bahas pertama sistem reproduksi pria. Bisa kalian amati di sini sistem reproduksi pria. Jadi ini penampang melintang dari samping.
Jadi ini penampakan dari samping dari sistem reproduksi pria. Nah, kita akan bahas beberapa bagian dari sistem reproduksi pria. Yang pertama adalah yang bagian ini adalah testis. Kemudian bagian pinggiran dari testis ini adalah epididymis. Kemudian pembungkusnya ini disebut dengan skrotum. Kemudian dari epididymis. Nah, dari epididymis ini dia nyambung pada vas deferens. Kemudian di sini adalah penis, yang di dalamnya terdapat uretra atau saluran kencing. Kemudian ini adalah kandung kemih. Kemudian di sini ada tulang kemaluan. Kemudian ini ada saluran ejakulasi. Jadi bagian ini adalah saluran ejakulasi. Kemudian ada kelenjar prostat. Ini yang bagian sini. Kemudian kelenjar Chopper yang kecil sekali. Nah, ini yang kecil kuning. Jadi ini adalah bagian-bagian dari sistem reproduksi yang pria. Sedangkan untuk rektum dia tidak termasuk ke dalam sistem reproduksi ya. Nah, ini adalah nama organ dalam sistem reproduksi. Ini semuanya sudah ada di buku kalian, silahkan dicermati. Bagian-bagiannya ada penis, bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing dan saluran sperma. Kemudian skrotum itu adalah bagian pembungkus testis yang berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai dengan suhu yang diperlukan dalam produksi sperma. Kemudian testis itu adalah bagian yang berbentuk bulat seperti telur tersimpan dalam skrotum, dan ini berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Kemudian ada dua buah saluran, epididymis dan vas deferens. Jadi dari testis itu nanti disalurkan ke epididymis. Epididymis ini adalah penyimpan sementara, menyimpan sperma sementara. Nanti setelah dirasa siap, sperma siap untuk keluar, maka akan disalurkan melalui vas deferens yang menghubungkan antara epididymis dan uretra. Sedangkan uretra ini adalah saluran yang terdapat dalam penis yang merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi untuk saluran keluarnya sperma dan urin. Kemudian kelenjar vesicula seminalis. Kelenjar-kelenjar ini sebenarnya ada 3 ya, kelenjar yang ada di bagian reproduksi pria. Yang pertama vesicula seminalis, kemudian kelenjar prostat dan kelenjar Chopper. Next kita akan bahas ini lebih detail. Nah, kita sudah Bu Guru sudah kasih ini blank picture, Jadi blank picture yang kita akan cek. Nah, jadi bagian A ini kira-kira apa? Kemudian bagian B ini apa? Nah, ini organ-organnya ya. Jadi yang ditunjuk di B ini adalah bagian telurnya. Kemudian C ini yang dibentuk adalah yang ditunjuk adalah pembungkusnya. D ini yang ditunjuk adalah bagian pinggiran dari bagian B. Kemudian ada I yang kecil kuning yang guru bilang tadi. Kemudian ada H, kemudian ada G, kemudian ada E yang muaranya itu berasal dari bagian D. Kemudian ada F. Jadi kita akan tanya jawabkan ini nanti. Kemudian kita masuk ke sistem reproduksi pria. Ini dibagi menjadi 2 bagian ya, ada alat kelamin luar, ada alat kelamin dalam. Alat kelamin luar itu terdiri dari penis dan skrotum. Nah, penis ini sebenarnya terbentuk dari otot dan tidak mengandung tulang. Nah, pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut dengan kulup, dan bagian kulup inilah yang dipotong saat seseorang dikitan atau disunat. Kemudian skrotum itu merupakan alat kelamin luar. Nah, yang termasuk alat kelamin dalam itu berarti
alat kelamin yang terletak di bagian dalam yang dan tidak bisa dilihat langsung dari luar. Nah, ini terdiri dari testis. Testis ini yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Hormon testosteron inilah yang nanti merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki berupa membesarnya jakun dan tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu, misalkan kumis. Dan testosteron inilah yang mengakibatkan perubahan sekunder pada laki-laki. Kemudian saluran sperma yang terdiri dari epididymis dan vas deferens. Jadi epididymis ini adalah penyimpan sementara sperma, kemudian vas deferens ini adalah penyalur sperma dari epididymis ke uretra. Berikutnya sistem reproduksi pria. Nah, uretra terdapat di dalam penis. Proses keluarnya sperma ini dikenal dengan sebutan ejakulasi. Bagian yang keempat dari sistem reproduksi pria itu adalah kelenjar reproduksi yang terdiri dari beberapa kelenjar. Yang pertama adalah kelenjar vesicula seminalis. Jadi di vesicula seminalis ini menghasilkan zat yang bersifat alkali yang berfungsi menetralkan pH asam di vagina dan uretra pria sehingga sperma tidak mati. Kemudian fruktosa ya atau gula monosakarida. Nah, sperma pun sebenarnya butuh energi dan energinya didapat dari fruktosa yang dihasilkan oleh vesicula seminalis. Nah, kemudian vesicula seminalis ini juga menghasilkan hormon prostaglandin yang berfungsi merangsang kontraksi otot polos pada saluran reproduksi sehingga sperma lebih mudah dipindahkan dari tempat penyimpanan ke oviduk atau ovarium. Oviduk atau tuba falopi. Yang keempat, protein pembekuan berfungsi untuk pembekuan atau koagulasi semen setelah terjadi proses koagulasi. Kemudian kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini berfungsi menghasilkan cairan keputih-putihan yang mengandung beberapa zat yaitu asam sitrat, enzim pepsinogen, lisosim, amilase dan seminal plasmin. Kemudian di kelenjar Chopper ini menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basal yang berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra seperti melapisi uretra sehingga mengurangi sperma yang rusak selama ejakulasi. Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwa sperma yang dihasilkan testis akan bercampur dengan getah-getah yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar reproduksi sehingga terbentuk suatu suspensi atau campuran antara zat cair dan padat yang disebut dengan semen atau air mani, dan semen inilah yang nanti dikeluarkan melalui uretra. Sistem reproduksi wanita. Jadi sistem reproduksi wanita terdiri dari 2 buah ovarium yang berada di sebelah kiri dan kanan, kemudian ada oviduk atau tuba falopi yang juga terdiri dari 2 bagian kiri dan kanan, kemudian di bagian ujung tuba falopi itu ada infundibulum, kemudian ada indung telur itu atau ovarium ya, kemudian ada rahim atau uterus, kemudian di sini ada leher rahim atau serviks dan vagina. Nah, kemudian nama organ ovarium ini fungsinya untuk menghasilkan sel telur, berada di sebelah kanan dan kiri uterus. Kemudian ada saluran telur atau tuba falopi, ini yang berfungsi untuk atau sebagai tempat bertemunya sperma dan sel telur. Itu di tuba falopi. Kemudian infundibulum ini merupakan pangkal dari tuba falopi yang berfungsi untuk menangkap sel telur yang dihasilkan oleh ovarium. Nah, kemudian rahim ini berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama masa kehamilan. Kemudian endometrium adalah lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Kemudian vagina ini adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim.
Kemudian serviks ini adalah struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Oke. Jadi ini bagian-bagiannya. Nah, sistem reproduksi pada wanita seperti pada pria itu terdiri juga dengan dua bagian, yaitu alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Pada wanita yang termasuk alat kelamin luar itu terdiri dari vulva, labium, dan saluran kelamin. Vulva adalah celah paling luar dari alat kelamin wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Nah, kedua bibir ini yang disebut dengan labium. Labium nanti terdiri dari dua bagian, ada labium mayor dan minor. Nah, kedua vulva ini bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran kelamin. Kemudian alat kelamin dalam itu terdiri dari ovarium. Kemudian ada saluran kelamin yang berupa tube Fallopi, rahim, vagina. Nah, tadi kita sudah bahas tentang khitan, bahwa pada alat reproduksi laki-laki itu bagian kulupnya, di bagian kulupnya itu bisa dikuliti. Nah, itulah yang disebut dengan proses khitan. Sebenarnya proses khitan ini banyak manfaatnya ya dari sisi medis. Khitan atau disebut dengan sirkumsisi atau sering juga disebut dengan sunat. Nah, fungsinya adalah yang pertama mengurangi resiko infeksi saluran kemih karena biasanya infeksi saluran kemih ini lebih sering terjadi pada orang yang tidak menjalani sunat. Kemudian resiko kanker penis berkurang. Resiko kanker serviks pada pasangan juga berkurang. Membuat kesehatan penis lebih terjaga karena penis yang disunat ini lebih mudah dibersihkan sehingga kesehatannya lebih terjamin dibandingkan yang tidak disunat. Yang berikutnya, mencegah penyakit karena pria yang sudah dikhitan itu memiliki risiko rendah untuk terkena penyakit menular seksual, salah satunya adalah HIV, namun tetap saja seks dengan pengaman tetap dianjurkan meski sudah berkhitan. Berikutnya, mencegah inflamasi karena pria yang tidak khitan memiliki resiko inflamasi lebih tinggi yang berujung pada masalah kesehatan karena ujung organ intim pria merupakan tempat tumbuhnya banyak bakteri. Oke, itu saja penjelasan dari Bu Guru pada hari ini. Mungkin ada beberapa kata yang salah, kalian bisa cermati ulang lagi. Maksudnya Bu Guru ngomongnya agak-agak kurang lancar ya. Tapi Bu Guru harap kalian paham dengan apa yang Bu Guru jelaskan hari ini. Nah, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas materi lanjutan pada hari ini. Jadi masih ada beberapa materi tentang reproduksi sistem reproduksi pada manusia yang belum kita bahas dan kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.